Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asyidik, dan pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang materi tinjauan umum keamanan komputer. Jadi sebelum masuk ke materi, ada beberapa bahasan yang ingin kami paparkan. Di antaranya yaitu ada definisi keamanan komputer, ada tujuan utama, tantangan dalam keamanan, model keamanan, ancaman serangan dan aset, adapun persyaratan fungsional, prinsip desain, permukaan serangan dan pohon serangan, dan strategi keamanan. Jadi langsung saja ke materinya. Yang pertama ada definisi keamanan komputer. Keamanan komputer bukan hanya soal melindungi data dari akses ilegal. Ini adalah usaha menjaga tiga aspek utama dari sumber daya sistem informasi, yaitu yang pertama itu ada integritas, memastikan data tidak diubah tanpa izin. Yang kedua ada ketersediaan, yaitu menjamin bahwa sistem dan data selalu dapat diakses oleh pengguna yang berwenang ketika diperlukan. Dan yang ketiga ada kerahasiaan, yaitu mencegah akses tidak sah ke informasi yang sensitif. Selanjutnya ada tujuan utama keamanan sistem komputer atau triad CIA. Tujuan utama keamanan komputer biasanya dirangkum dalam triad CIA, yaitu yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Contohnya itu data medis Anda di rumah sakit hanya boleh diakses oleh dokter atau staf medis yang berwenang. Ini dapat dicapai dengan menggunakan metode seperti enkripsi, kontrol akses, dan pelatihan keamanan bagi staf. Yang kedua ada integritas atau integrity. Dalam keamanan sistem perbankan, integritas memastikan bahwa transaksi keuangan tidak diubah tanpa izin. Mekanisme seperti tanda tangan digital, checksum, dan audit trail digunakan untuk mendeteksi serta mencegah manipulasi data. Selanjutnya ada ketersediaan atau availability, yang berarti menjaga agar sistem tetap berjalan dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Misalnya yaitu situs web e-commerce yang harus selalu tersedia. Ini dijaga melalui server cadangan, rencana pemulihan bencana, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Selanjutnya yaitu tantangan dalam keamanan komputer. Bidang keamanan komputer harus terus menghadapi tantangan baru seiring berkembangnya teknologi dan ancaman. Beberapa tantangan utama meliputi: yang pertama itu ada kompleksitas. Keamanan sistem modern sangat rumit, sehingga sulit untuk memastikan semua bagian sistem terlindungi dengan baik. Selanjutnya ada serangan yang terus berkembang. Ancaman cyber terus berubah dan berkembang. Penyerang selalu mencari celah baru untuk mengeksploitasi kerentanan, sehingga pembaruan keamanan harus terus dilakukan secara berkala. Yang selanjutnya itu ada faktor manusia. Kesalahan manusia seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau terjebak dalam phishing adalah salah satu titik lemah terbesar dalam keamanan sistem. Yang selanjutnya itu ada kurangnya kesadaran. Banyak individu dan organisasi tidak menyadari pentingnya keamanan komputer sampai mereka menjadi korban serangan cyber. Membuat kesadaran dan pendidikan menjadi kunci dalam pencegahan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan. Saya di sini akan menjelaskan bagian sistem keamanan komputer, bagian model keamanan, dan juga serangan ancaman pada aset. Nah, kita ke bagian model keamanan. Yang pertama, model keamanan itu ada sebuah aset. Aset di sini berarti sumber daya yang dipunyai oleh kita. Itu contohnya seperti hardware atau perangkat lunak atau sebuah data yang kita punyai. Nah, kemudian setelah aset itu ada kerentanan. Kerentanan di sini artinya kelemahan yang dipunyai oleh sistem keamanan komputernya kita.
kelemahan berarti ada kemungkinan untuk gampang diserang oleh si penyerang. Nah, kemudian itu ada serangan. Serangan di sini artinya tindakan yang dilakukan oleh si penyerang menuju ke sistem komputernya kita. Misalkan cara berpikir si penyerang ini bagaimana. Nah, itu kita harus pahami untuk bisa membuat tembok yang lebih baik agar melindungi sistem keamanan komputernya kita. Dan kemudian itu ada ancaman. Ancaman ini merupakan potensi yang muncul yang bisa memberikan ancaman terhadap sistem komputer kita. Contohnya itu contoh-contohnya itu seperti teknik-teknik penyerangan si penyerang ini. Misalkan mereka menggunakan sebuah teknik DDoS, yaitu Distributed Denial of Service, kepada sistem keamanan komputer kita untuk memberikan sebuah gangguan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian itu ada penanggulangan. Penanggulangan itu untuk mencegah bagaimana kita itu bisa melindungi sistem keamanan komputernya kita lebih baik lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam serangan ancaman aset. Nah, serangan ancaman aset itu pertama itu pengungkapan hak. Pengungkapan hak itu artinya data yang mereka curi atau sebuah informasi yang mereka curi dari sistem keamanan komputer kita, mereka akan berikan ke publik atau mereka publikasikan. Nah, kemudian di sini ada penipuan. Mereka saat mengambil identitas kepribadian, saat mereka mengambil identitas pribadinya kita, mereka akan memanipulasi identitas tersebut untuk kepentingannya mereka. Nah, setelah itu ada sebuah gangguan. Gangguan itu mereka memberikan serangan seperti malware, menanamkan malware ke dalam komputernya kita untuk mereka bisa akses segala hal yang ada di dalam komputer kita, atau memberikan gangguan seperti DDoS yang kita tadi. Dan yang terakhir itu ada rampasan. Rampasan di sini artinya mereka ingin mengambil data dari komputernya kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Pada materi kali ini terdapat 2 poin utama. Yang pertama ada persyaratan fungsional keamanan, dan yang kedua ada prinsip desain keamanan fundamental. Masuk pada poin yang pertama, yakni tentang persyaratan fungsional keamanan. Persyaratan fungsional keamanan adalah spesifikasi yang mendefinisikan fungsi ataupun perilaku yang harus dimiliki suatu sistem untuk memastikan keamanan data, aplikasi, dan juga penggunanya. Untuk mencapai keamanan yang komprehensif, beberapa fungsi keamanan harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama ada kontrol akses, di mana kontrol akses ini akan membatasi akses ke sistem dan data hanya untuk pengguna yang berwenang. Ini dapat diimplementasikan melalui mekanisme autentikasi seperti kata sandi, biometrik, dan autentikasi 2 faktor. Yang kedua ada identifikasi dan autentikasi. Identifikasi dan autentikasi ini memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem. Yang ketiga, ada perlindungan sistem dan komunikasi. Perlindungan sistem dan komunikasi ini mengamankan sistem dan jaringan dari serangan, misalnya dengan menggunakan firewall, sistem deteksi intrusi, dan enkripsi. Kemudian yang keempat ada integritas. Integritas ini, sistem dan informasi memastikan bahwa data tidak diubah atau dirusak tanpa izin. Ini dapat dicapai dengan menggunakan tanda tangan digital, checksum, dan mekanisme kontrol versi. Masuk pada poin yang kedua tentang prinsip desain keamanan fundamental. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan untuk merancang dan menerapkan sistem yang aman. Beberapa prinsip yang penting adalah yang pertama ada ekonomi mekanisme.
di mana ekonomi mekanisme ini merupakan desain sistem keamanan harus sesederhana mungkin untuk memudahkan pengujian dan pemeliharaan. Kedua, ada fail-safe default. Secara default, akses ke sumber daya harus ditolak kecuali secara eksplisit diizinkan. Yang ketiga, ada mediasi lengkap. Yang keempat, desain terbuka. Yang kelima, pemisahan hak istimewa. Pemisahan hak istimewa ini membutuhkan beberapa kondisi untuk diberikannya akses ke sumber daya sensitif. Yang keenam, hak istimewa paling rendah. Pengguna dan proses hanya boleh memiliki hak akses minimum yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka. Ketujuh, ada mekanisme paling umum untuk meminimalkan penggunaan mekanisme bersama untuk mengurangi risiko. Kedelapan, penerimaan psikologis mekanisme keamanan harus mudah digunakan dan tidak mengganggu. Kesembilan, ada isolasi, memisahkan proses dan data untuk membatasi dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang ke-10 ada enkapsulasi, di mana enkapsulasi ini maksudnya melindungi data dan fungsi internal dari akses yang tidak sah. Ke-11 ada modularitas. Modularitas merupakan proses perancangan sistem dalam modul-modul independen untuk meningkatkan keamanan dan pemeliharaan. Ke-12 ada pelapisan. Pelapisan menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat. Dan yang terakhir adalah last entonishment. Last entonishment merupakan sistem harus berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan intuitif bagi pengguna. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu permukaan serangan dan pohon serangan. Permukaan serangan yaitu meliputi semua titik di mana penyerang dapat mencoba mengeksploitasi kerentanan sistem. Contohnya itu port terbuka pada server, kerentanan dalam perangkat lunak, atau kerentanan pada manusia. Misalnya melalui rekayasa sosial. Analisis permukaan serangan membantu memprioritaskan upaya keamanan. Pohon serangan. Pohon serangan yaitu diagram yang memodelkan kemungkinan jalur serangan terhadap suatu aset. Ini membantu memvisualisasikan berbagai cara penyerang mencapai tujuan mereka dan mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem. Selanjutnya yaitu strategi keamanan komputer. Strategi keamanan yang efektif harus komprehensif dan mencakup yang pertama yaitu spesifikasi atau kebijakan, mendefinisikan tujuan keamanan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Yang kedua yaitu implementasi mekanisme, menerapkan kontrol dan mekanisme keamanan yang diperlukan untuk memenuhi kebijakan. Yang ketiga itu kebenaran atau jaminan, memastikan bahwa sistem keamanan berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan tingkat perlindungan yang memadai. Ini dapat melibatkan pengujian keamanan, audit, dan sertifikasi. Terima kasih. Jadi itu tadi materi tentang tinjauan keamanan komputer yang dibawakan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.